Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen Teknik Industri. Dari kesempatan ini, pada malam hari ini, kami akan menjelaskan penjelasan sedikit tentang laporan resmi kami, yaitu modul 2 yang berjudul Data Flow Diagram. Dan pembukaan pendahuluan akan dibacakan oleh partner saya. Silakan. Sistem Informasi Manajemen atau biasa yang disebut dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi secara akademis. Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya sistem pendukung keputusan, sistem bakar keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem bakar, dan sistem informasi eksekutif pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah. Dalam laporan praktikum ini, membahas mengenai sistem database suatu penjualan di Jepit Shop, yang mana penjualan ini berupaya untuk memperjelas sistem penjualan sendal di tempatnya. Guna meningkatkan kualitas penjualan sendal, digunakan pendekatan menggunakan data flow diagram atau DFD untuk mempermudah transaksi pembelian sendal jepit kepada konsumen dengan berbasis software Power Designer. Diharapkan ilmu yang sudah dipelajari ini dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Lalu untuk rumusan masalahnya, bagaimana perancangan model DFD pada penjualan sendal jepit menggunakan Power Designer. Untuk tujuan praktikumnya, yang pertama, praktikan dapat memahami konsep dan pengertian dari data flow diagram, terutama dalam penjualan sandal jepit. Yang kedua, praktikan mampu memahami tujuan penggunaan data flow diagram di sistem informasi manajemen penjualan sandal jepit. Dan yang ketiga, untuk mengetahui proses sebelum dan sesudah di komposisi pada DFD sistem informasi pemesanan di sandal jepit. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah studi kasus yang kami berikan, yaitu pada diagram alur data suatu sistem informasi penjualan sandal jepit terdapat 4 entitas, yaitu pembeli, pegawai, sandal, dan data. Proses dan alur data yang terjadi pada masing-masing entitas tersebut dapat disajikan secara rinci melalui diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1. Nah, langsung saja kita beralih ke aplikasi Power Designer. Nah, sebelumnya mari kita buat ini. Kita flow diagram, langsung lihat oke. Nah, kemudian pertama kita langsung taruh proses di sini. Nah, kita besarkan dulu. Lalu ke eksternal entity. Nah, 1, 2, 3, 4. Benar, share screen-nya salah. Ya. Kita ulangi lagi. Nah, kita kembalikan proses ini, proses pertama. Terus kita besarkan sedikit. Nah,
ini, kemudian langsung menuju ke ekstrak alternatif. Ini 1, 2, 3, 4. Lalu untuk flow ya, dari sini ini flow ya benar. Nah, ini. Yes. Oke. Nah, ketika sudah menjadi ini, kita namai, ganti nama. Jadi ini misal ini pembeli, terus yang ini pegawai, terus kemudian yang ini adalah nota, terus kemudian ini sandal. Nah, dia sudah menjadi ini adalah DFD level 0 ya, seperti ini. Dan pada proses yaitu sistem informasi penjualan sandal jepit yang dikelilingi oleh entity-entity. Dan untuk level satunya kita klik ini, kita open diagram. Nah, langsung muncul ini adalah bentuk DFD level 1 dari sistem tadi. Nah, langsung saja kita kembali ke Lapresnya untuk menuju ke kesimpulan. Silakan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, data flow diagram merupakan teknik menjelaskan keadaan sebenarnya yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses yang akan menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut, dan alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem. Yang kedua, tujuan pembuatan DFD khususnya pada studi kasus sistem informasi sandal jepit adalah sebagai penggambaran sistem sehingga alur penjualan sandal jepit dapat digambarkan sebagai suatu jaringan yang fungsional yang dapat mudah dipahami bukan setiap komponennya. Dan yang ketiga, dari hasil output modul 2 ini dihasilkan DFD level 1. Terdapat proses dan data storage yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 4 proses dan 4 data storage, yaitu laporan menghasilkan data file pembelian sandal, proses periksa menghasilkan data storage file pemeriksaan, proses negosiasi menghasilkan data storage file pembelian sandal, dan proses pembayaran menghasilkan data storage file pembayaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.